Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Shalom anak-anak Restoration Kids. Apa kabar? Pasti adik-adik semua lagi sukacita. Amin. Nah, adik-adik, kakak juga sangat senang loh hari ini bisa hadir kembali untuk memuji, menyembah Tuhan bersama dengan adik-adik semua. Nah, ayo pada berdiri, coba kakak mau lihat yang semangat yang mana? Yang semangat yang mana? Ayo. Iya, pinter. Nah, sebelum kita mulai, coba yuk kita mau tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Masih inget gak? Tepuk tangan Yesus. Masih ingat? Iya, oke, sama-sama ya. Ayo semua berdiri. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Wah, puji nama Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tutup mata adik-adik bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersuka cita, kami mau naikkan syukur kami karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus menjaga kami, memberikan perlindungan kepada kami, dan sudah menyelamatkan kami di atas kayu salib, menebus dosa kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji menyembah-Mu. Tuhan Yesus, pakai semua kakak yang bertugas ya Tuhan Yesus. Dan juga kakak yang menyampaikan firman. Berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ya, sudah siap? Adik-adik mana yang semangat dong? Nah, hari ini Kak Eri mau ajak adik-adik tuh yang kecil biar bisa loncat-loncat ya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu King Kong badannya besar. Haleluya. Ayo. King Kong badannya besar tapi tangannya kakinya pendek. Bebek lehernya panjang tapi kakinya juga pendek. Tuhan menciptakan semua binatang lucu-lucu dan aneh-aneh ya adik-adik. Karena Tuhan kita maha kuasa. Ayo muji Tuhan. King Kong badannya besar tapi
adik-adik, kakak mau ajak adik-adik memuji Tuhan lebih lagi. Kalau kambing bunyinya embe-embe, kalau kucing bunyinya meong-meong. Kalau adik-adik bunyinya seperti apa? Haleluya, gitu dong ya. Karena semua harus memuji Tuhan. Binatang aja memuji Tuhan, apalagi kita adik-adik ya. Yuk sama-sama yuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata Teo teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata Teo teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Ayo adik-adik, semuanya memuji Tuhan ya. Sama-sama. Binatang saja memuji Tuhan, apalagi kita. Kita harus selalu katakan haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata Teo teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata Teo teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, transferkan persembahan adik-adik buat Tuhan Yesus ya, ke rekening yang tertera di bawah ini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus akan memberkati semua persembahan adik-adik. Haleluya. Kakak mau kasih tahu sesuatu loh. Mau tahu nggak? Natal tahun ini adik-adik sudah disediakan hadiah Natal. Weh. Ayo yang suka hadiah tepuk tangan dulu. Nah, gimana ya cara dapetinnya? Gampang deh dapetinnya. Adik-adik, mulai minggu kedua September ini sampai minggu keempat November, adik-adik akan dikasih aktivitas. Nah, aktivitas bulan September ini adalah menebak tokoh Alkitab. Siapa dia? Gampir kan? Adik-adik pasti bisa menebak kalau adik-adik rajin ikut ibadah. Nah, seperti biasa, jawabannya adik-adik kirim ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Oke? Ada yang mau nanya nih kayaknya. Kakak, kalau aku masih kecil, boleh nggak dibantuin? Oh, kalau yang masih kecil, boleh. Boleh dibantuin sama opa, oma, papa, mama, om, tante, koko, cece. Boleh aja untuk yang masih kecil. Nah, adik-adik siap ya untuk dapatkan hadiahnya? Selamat beraktivitas. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik udah siapkan belum Alkitabnya? Hatinya, pikirannya, semuanya deh ya buat Tuhan. Nah, nanti Hana akan mengantar adik-adik untuk menyembah Tuhan, masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita masuk untuk menyembah Tuhan.
Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa bukan? Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sudah siap bukan? Yuk, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa adik-adik, semuanya lipat tangan. Kita hanya fokus kepada firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami, terima kasih Tuhan sudah pilih kami hari ini, boleh diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya hari ini kami diberkati firman Tuhan. Urapi manse Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan buat adik-adik bukan hikmat manusia, tapi benar-benar dari Roh Kudus, sehingga adik-adik semuanya diberkati firman Tuhan. Terima kasih, kami mau siapkan hati kami, mau siapkan seluruh hidup kami. Kami hanya mau duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik, siapa yang di rumahnya punya orang yang membantu papa dan mama? Misalkan adik-adik punya seorang pembantu rumah tangga yang mengurus segala keperluan adik-adik. Atau supir yang mengantarkan adik-adik kalau mau pergi keluar rumah. Lalu bagaimana nih kalau mereka pergi keluar kota atau pergi libur? Adik-adik bakal kerepotan kan? Dan akan merasa kehilangan karena biasa ada yang membantu. Begitu pula yang dirasakan oleh Bapak Laban, yang biasanya ada Yakub yang membantunya dalam peternak. Lalu tiba-tiba Yakub pergi dan meninggalkan Bapak Laban. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama melihat dan membaca Alkitab kita. Yuk sama-sama kita buka dari Kejadian 31 ayat yang ketiga. Ya, sekali lagi kakak ulang dari Kejadian 31 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Nah, begitulah firman Tuhan adik-adik. Yakub melihat bahwa Laban dan putra-putranya mulai bersikap berbeda kepadanya karena keberhasilan mengumpulkan kekayaan dan harta. Namun semua yang Yakub peroleh itu bukan hanya karena Yakub rajin, tetapi karena ada Tuhan yang memberkati Yakub. Pada suatu ketika Tuhan berfirman kepada Yakub dan menyuruh Yakub untuk pergi meninggalkan Laban dan kembali ke kampung halamannya. Dan Yakub pun melakukan demikian. Tetapi adik-adik, Yakub pergi meninggalkan Pak Laban itu beserta dengan istrinya dan domba-domba miliknya. Ternyata Pak Laban tidak mau Yakub pergi meninggalkannya, sehingga ia mengejar Yakub. Namun Tuhan selalu bersama dengan Yakub. Tuhan selalu melindungi Yakub dimanapun Yakub berada. Tuhan menjaga Yakub dengan keluarganya sehingga Pak Laban yang lagi kesal tidak dapat menghalangi Yakub pulang ke kampung halamannya. Akhirnya Pak Laban berjanji tidak akan mengganggu Yakub lagi. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama menyaksikan video ilustrasi berikut ini. Berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu
betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Jawab Yakub, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Lalu kata Laban, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang terjadi pada kita itu pasti tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam seluruh kehidupan kita.
Misalnya, setiap kita bisa bangun pagi, masih bisa diberikan kesehatan, itu karena Tuhan menyertai kita. Kita juga dapat belajar, menyelesaikan tugas-tugas dan ujian kita. Bukan hanya karena kita belajar, tapi itu juga karena ada campur tangan Tuhan. Ketika sedih, Roh Kudus ada menghibur kita. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Di dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu hadir bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus yang memberi kita kasih karunia untuk beraktivitas. Oleh karena itu, kita harus memberikan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita berdoa dan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama membaca ayat hafalan kita. Kita baca di Kejadian 28 ayatnya yang ke-15a. Sekali lagi adik-adik, Kejadian 28 ayat 15a. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan kemanapun engkau pergi. Amin firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti semua adik-adik diberkati oleh firman Tuhan. Cerita tentang Yakub dan Laban. Kita sangat bersyukur bahwa kita selalu diingatkan firman Tuhan. Karena itu, tiba saatnya kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sangat bersyukur bahwa kita selalu diingatkan firman Tuhan. Karena itu, adik-adik, mari kita mau berdoa. Haleluya, kirabasya katakan Allah Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih bahwa Tuhan terus bawa kami di dalam sukacita, di dalam Tuhan, untuk selalu setia, selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang sudah didengarkan hari ini, pasti semua adik-adik diberkati. Karena itu Tuhan, jadikan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang tetap menjadi anak yang hormat kepada kedua orang tua, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi di sekolah, bahkan banyak hal. Karena mereka adalah milik Tuhan. Mereka sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus akan terus mengurapi adik-adik. Sehingga adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang selalu merindukan Tuhan, untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Diberkati semua orang tua kami Tuhan. Diberkati juga gereja Visi Pemulihan di mana kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang terbaik kami sudah terima hari ini. Dan sekarang kami mau terima urapan Roh Kudus, karena kami sungguh percaya Roh Kudus yang akan menolong kami. Roh Kudus juga selalu bersama dengan kami, karena Dia selalu ada di hati kami untuk selalu mengingatkan kami untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus juga yang akan mengubah seluruh hidup kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, kami terima urapan yang baru hari ini. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, biarlah hadirat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan adik-adik, ada di dalam keluarga adik-adik, ada senantiasa dalam setiap dimanapun adik-adik ada bersama dengan keluarga. Karena itu kita mau angkat pujian ini, biarlah adik-adik rasakan hadirat Tuhan, rasakan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, mengurapi setiap adik-adik yang ada di rumah. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan adik-adik hadirat Tuhan, kekudusan-Mu Bapa,
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan kembali adik-adik, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi adik-adik katakan menikmati kasih anugerah-Mu. Roh Kudus penuhi kami, urapi kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat haus Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi setiap adik-adik yang ada di rumah. Urapi Roh Kudus dengan urapan yang tidak terbatas. Urapan yang mengubah seluruh kehidupan mereka, menjadikan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan semakin cinta firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau terus mengurapi, menyertai setiap masuk keluar adik-adik yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kinalah basyaka takanalah papa. Kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah setiap adik-adik di rumah menerima berkat Tuhan hari ini. Kinalah basyaka takanalah papa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah. Dan urapan Roh Kudus membuat adik-adik semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berprestasi dalam segala hal apapun di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang cinta Tuhan katakan amin. Demikian adik-adik, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.